Halo, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Udah pada di jalan belum semuanya? Udah mulai mudik kan? Yang mudik lebih awal karena diskonnya udah banyak Jose di pagi ini. Jangan khawatir bosan di jalan karena ada kami yang nemenin kamu di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini bersama saya Valerie Budianto. Dan saya Jose Nicole, dan tadi berbicara soal perkembangan perjalanan arus mudik ya pemirsa. Ini masih relevan dengan hot topic yang pertama kita awali dengan informasi seputar mudik. Karena beberapa hari jelang lebaran terjadi macet 45 km menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita lihat visual pemirsa. Ya pemirsa, inilah visual ribuan kendaraan pemudik yang terjebak kemacetan panjang di jalur Denpasar Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Ribuan kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat mengular panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk yang menjadi jalur utama penyeberangan dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa. Kemacetan juga terpantau panjang mencapai terminal bus Jembrana hingga meluas sampai kawasan Kota Negara. Kemacetan ini katanya terjadi karena ada peningkatan volume kendaraan dari para pemudik yang hendak menyeberang melalui Pelabuhan Gilimanuk. Akibatnya para pemudik harus rela mengantri dan juga terjebak kemacetan selama berjam-jam sebelum bisa mendekati kawasan pelabuhan. Adapun pemirsa, Pelabuhan Gilimanuk merupakan tempat penyeberangan ke Pulau Jawa bagi pemudik dari Bali, Lombok, dan kota lain di Nusa Tenggara. Lagi-lagi macet ya Jose, macet untuk nyeberang ini kan sebenarnya udah jadi PR setiap tahun ya, nggak cuma di Gilimanuk, di Merak juga dan lain sebagainya. Ini kita harapkan ada solusi dari pemerintah yang benar-benar efektif. Dan khususnya juga pemirsa mengantisipasi bahwa akan ada 445.000 penumpang yang akan menggunakan jalur transportasi laut. Dan kita beralih ke hot topic selanjutnya pemirsa, karena kesal tak kunjung menaiki kapal, sopir truk di Pelabuhan BBJ Serang, Banten ini mengamuk. Nah pemirsa, seperti inilah momen kericuhan sopir truk trailer yang mengamuk dan protes karena tidak kunjung naik kapal. Jadi insiden ini terjadi saat Menhub Budi Purwagandi mengunjungi Pelabuhan BBJ. Mereka sudah mengantri selama 4 hari di Pelabuhan BBJ Bojonegoro dan truk-truk ini tidak boleh naik kapal karena ketinggian alat berat melebihi batas ketinggian kapal. Dan hingga Senin dini hari tadi ribuan truk ekspedisi masih mengantri di Pelabuhan BBJ. Nah memang kita harus melihat ya Valerie dan juga pemirsa, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ketentuan tentang kendaraan bertonase besar ini jangan sampai merugikan masyarakat. Ini kan semuanya hal yang bisa diantisipasi ya sejak awal. Ini kan kasihan sopir truknya, udah nunggu begitu lama, dan kemarin juga katanya menterinya sudah langsung melakukan sidak. Melihat secara langsung memang ada pelanggaran, yaitu pelanggaran dari batas ketinggian ini. Dan tentu kita berharap bahwa ini tidak terjadi kepadatan. Dan pemirsa, kita beralih lagi ke hot topic selanjutnya. Ini jelang lebaran nih pemirsa, bursa pakaian bekas layak pakai di Pasar Sentral Pekabata, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mulai diserbu warga. Beginilah pemirsa suasana kepadatan pengunjung yang berburu pakaian bekas layak, di mana pembeli saling berebutan pakaian bekas layak pakai untuk digunakan sebagai kebutuhan lebaran. Pakaian bekas layak pakai atau warga lokal menyebutnya dengan nama cakar memang menjadi pilihan utama, khususnya bagi warga Polewali Mandar dibanding harus beli baju baru. Nah, kalau pakaian yang paling dicari oleh pembeli adalah celana jeans, kemudian baju kemeja, pakaian anak-anak, dan beberapa jenis pakaian lainnya. Harga pakaian bekas layak pakai ini pastinya bervariasi, dimulai dari harga Rp50.000, bahkan juga ada yang mencapai ratusan ribu rupiah, semua tergantung dengan jenisnya. Salah satu warga ini mengaku mereka lebih memilih belanja pakaian bekas karena selain harganya murah, ternyata kualitasnya juga masih sangat bagus. Dan akhirnya ini menjadi berkah ya bagi para pedagang karena omset mereka bisa bertambah menjadi 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ini menjadi salah satu solusi yang baik ya, jadi juga kita bisa meminimalisir potensi barang-barang yang sebenarnya kan masih bisa dipakai lagi ya, di recycle, bisa dipakai dan bisa dibeli kembali. Dan satu hal yang pasti kayaknya gamis bini orang belum ada di sana. Iya belum ada, ini bisa masuk ya jadi salah satu opsi. Dan kita beralih ke hot topic selanjutnya nih pemirsa, yang juga masih menyita perhatian kita. Informasi seputar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus akan diusut tuntas secara profesional dan transparan.
Jadi pemirsa, Kapolri menegaskan telah mendapatkan perintah langsung dari Presiden untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Kapolri memastikan akan langsung menangani kasus secara profesional, transparan, dan juga menggunakan pendekatan scientific crime investigation atau penyelidikan yang berbasis ilmiah. Nah, kini jajaran kepolisian masih terus mengumpulkan informasi terkait dengan keterangan awal kronologi kejadian. Nantinya seluruh temuan akan didalami satu persatu untuk bisa mengungkap pelaku serta mengetahui apa motif di balik penyerangan tersebut. Tentu motif menjadi hal utama ya, apakah benar seperti yang disebutkan oleh pihak kontras atau mungkin ada alasan-alasan lainnya, misalnya nggak sengaja, tapi mungkin nggak sih Jose kalau kita lihat rekamannya. Tapi sama-sama kita simak dulu pemirsa pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berikut ini. Seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu ini, kita akan memberikan perlindungan. Saya kira itu. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya, saat ini anak buah saya sudah satu dalam bekerja, dan nanti secara rutin setelah ada perkembangan dari hasil pengumpulan informasi yang kita dapat akan kita informasikan baik dari pengaduan ataupun dari Humas Polri. Tentunya kita minta untuk memberikan informasi dan memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak. Nah pemirsa, kita beralih ke hot topic yang terakhir di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan kalau dirinya masih hidup. Karena belakangan ada rumor kematiannya yang akhirnya viral di media sosial. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. צאת להתאוורר, אבל... Jadi pemirsa, klarifikasi tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun jejaring sosial resminya. Dalam video yang direkam di sebuah kafe di Israel, Benjamin Netanyahu nampak di publik dan berbicara langsung ke kamera. Ia bahkan sempat bercanda dengan mengatakan dirinya sangat ingin minum kopi. Lalu Netanyahu merentangkan kedua tangannya ke arah kamera untuk menunjukkan bahwa ia memiliki 10 jari. Tentu ini berkaitan dengan hal yang viral di media sosial ya pemirsa, karena sempat ada yang melakukan analisa tentang video yang beredar bahwa total jari daripada Netanyahu itu ada 6 dan totalnya 11 di kedua tangannya, dan ini sebagai bentuk klarifikasi. Dan aksi tersebut sekaligus membantah klaim di media sosial yang menyebut video dirinya merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan setelah muncul tuduhan bahwa ia terlihat memiliki 6 jari. ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.